Lakukan 3 hal ini dan gue jamin tahun depan hidup lo bakal berubah apapun tujuan lo. Mau sukses, mau kaya, mau jadi versi terbaik dari diri lo, terserah. Tapi dengerin baik-baik dengan rumus 3 hal yang gue kasih di video ini, dan kalau lo jalani dengan benar, hasilnya bukan mungkin tapi pasti. Masalahnya sanggup nggak lo tahan prosesnya? Kamu bukan Google Drive, jadi tolong jangan simpan terlalu banyak tujuan di kepala. Banyak orang gagal bukan karena mereka malas, tapi karena mereka terlalu rakus mau semuanya sekaligus. Mau sukses di bisnis, di gym, di medsos, dalam hubungan, dalam spiritualitas, semua dijalanin setengah-setengah. Hasilnya nggak ada yang benar-benar jadi. Tentukan satu tujuan utama, cuma satu. Tujuan yang bikin kamu bangun pagi dengan semangat, bukan yang cuma kelihatan keren di bio Instagram. Setelah itu, tulis. Serius tulis, jangan cuma disimpan di pikiran karena otak kamu itu tempat berpikir, bukan tempat nyimpen target hidup. Setelah ditulis, tempel di dinding kamar, di cermin, di laptop, pokoknya di tempat yang kamu lihat setiap hari. Supaya kamu ingat, supaya kamu malu kalau masih scrolling TikTok 3 jam sehari, tapi tujuan kamu masih nganggur di atas kertas. Kenapa ini penting? Karena fokus itu bukan soal kerja keras, tapi soal kerja dengan arah. Energi kamu terbatas. Dan kalau kamu bagi-bagi ke 10 tujuan sekaligus, ya nggak heran kalau kamu capek terus tapi nggak maju-maju. Fokus bikin energi kamu terpusat, dan energi yang terpusat bisa nembus apapun. Orang sukses itu bukan yang sibuk kesana-sini, tapi yang tahu dia mau kemana dan jalan terus ke arah itu. Bukan lompat dari satu tujuan ke tujuan lain tiap minggu kayak main petak umpet sama nasib sendiri. Mau jadi pengusaha, konten kreator, fitness model, investor, dan traveler dalam setahun. Oke, semangat. Tapi realitanya kamu baru nonton 5 video motivasi dan belum nulis apa-apa. Jadi sebelum kamu kejar semua mimpi itu, coba kejar dulu satu mimpi sampai dapat, baru ngomongin yang lain. Temen nongkrong nggak salah, tapi kalau tiap ketemu isinya cuma gibah, ngeluh, dan nostalgia masa sekolah terus, ya maaf, itu bukan circle, itu kuburan mimpi. Kamu bilang mau sukses, tapi masih muter-muter di lingkungan yang isinya cuma validasi satu sama lain biar nggak merasa gagal. Sampai kapan mau bertahan di situ? Teman itu bisa jadi motivasi, bisa juga jadi sabotase, dan yang bahaya itu bukan yang terang-terangan ngejatuhin kamu. Justru yang paling halus yang bilang, santai aja dulu lah, nikmatin hidup dulu. Padahal hidup mereka sendiri juga nggak kemana-mana. Bukan berarti kamu harus jadi musuh mereka, tapi kamu berhak jaga jarak. Karena kamu lagi upgrade hidup, bukan ikut arisan nasib. Coba lihat rutinitas kamu. Tiap malam nongkrong, main game, ngebahas orang lain, scroll meme sampai ketawa ngakak bareng. Oke, itu seru. Tapi abis itu apa? Kamu pulang, buka HP, terus mulai mikir, gua ngapain aja hari ini ya? Jawabannya, nggak banyak. Dan itu terus berulang sampai kamu sadar waktu udah jalan 6 bulan. Lingkungan itu input mental. Kalau setiap hari kamu ngelilingi diri kamu dengan orang yang takut ambil langkah, kamu juga bakal ikut takut. Kamu mungkin pikir kamu kuat, tapi energi orang sekitar itu nular. Kamu bisa semangat di awal, tapi kalau tiap hari disuruh santai, lama-lama kamu ikut lemes. Mau fokus tapi tiap malam diajak nongkrong. Mau sukses tapi circle-nya isinya yang hidupnya masih muter di drama mantan, kerjaan yang dibenci, dan rencana yang nggak pernah jalan. Ya gagal terus lah. Kamu nggak bisa lari cepat kalau terus-menerus ditarik ke belakang sama beban yang kamu anggap teman. Kamu bilang mau sukses tapi tiap malam main Mobile Legends sampai jam 2 sama temen yang hidupnya stuck juga. Siapa yang kamu tipu sebenarnya? Dunia, keluarga, temen, atau jangan-jangan kamu lagi nipu diri sendiri biar tetap nyaman di zona nyaman yang sebetulnya pelan-pelan membunuh potensi kamu? Mau hasil luar biasa, tapi kerja cuma kalau lagi mood, dunia nggak beroperasi sesuai perasaan kamu, bro. Sukses itu bukan soal nunggu inspirasi datang, tapi soal tetap jalan walau semangat lagi tenggelam. Karena kenyataannya, motivasi naik turun, tapi kebiasaan itu bertahan. Konsistensi adalah kunci sebenarnya. Bukan kecerdasan, bukan bakat, apalagi hoki. Kamu bisa jadi orang paling berbakat di ruangan, tapi kalau kamu cuma gerak seminggu sekali, kamu bakal disalip sama orang biasa yang gerak tiap hari. Bukan soal siapa yang mulai paling cepat, tapi siapa yang nggak berhenti di tengah jalan. Masalahnya, banyak orang ngira konsisten itu harus sempurna, padahal yang penting itu gerak, sekecil apapun. Mau cuma 1% tiap hari, yang penting kamu naik. Sempurna itu mitos, tapi disiplin kecil yang diulang tiap hari, itu senjata sebenarnya. Kamu pernah nggak ngerasa semangat di awal, terus tiba-tiba hilang arah karena hasilnya belum kelihatan? Nah,
itu dia jebakan banyak orang. Mereka berhenti bukan karena gagal, tapi karena nggak sabaran. Mereka pengen panen sebelum benihnya tumbuh. Kalau kamu termasuk yang begitu, ya jangan heran kalau nggak pernah metik apa-apa. Ingat, orang gagal bukan karena strategi mereka salah, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka nggak sabar sama proses. Mereka pengen hasil cepat, tapi males jalan jauh. Padahal yang kuat itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan lama. Kamu posting konten 2 minggu terus ngeluh, kok nggak naik-naik ya? Bro, sabar. Tuhan aja nyiptain dunia 6 hari. Kamu baru upload 3 video. Jadi, kalau hari ini kamu nggak lihat hasilnya, itu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu belum cukup lama di jalan yang benar. Sekarang kamu udah tahu 3 halnya. Nggak usah banyak mikir, jalanin aja konsisten. Tahun depan balik lagi ke channel ini, dan tulis di kolom komentar, gua udah sampai di tujuan gua tunggu.